Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dengan begitu merdu, mendengarkan saja kita bisa mendapatkan pahala ya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan ya, dengan menyimak Al-Quran dengan hati yang lapang dan tentunya dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba untuk mengkaji ayat ini secara lebih dalam lagi bersama dengan guru kita Ustadz Zakir Mirza. Silahkan Ustadz Zakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin jamaah yang berbahagia, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ustadz David, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu. Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lantunan yang begitu indah tadi dari surat ke-57 atau surat Al-Hadid, ayatnya ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina. Innal musaddiqina artinya adalah sesungguhnya laki-laki yang bersedekah, kaum pria yang bersedekah, wal musaddiqat atau mereka yang bersedekah perempuan. Artinya hamba-hamba Allah yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan. Pertanyaannya sekarang yang sedekah setengah matang nih Ustadz. Nah, laki bukan, perempuan nggak jadi-jadi. Nama sehari-harinya Anggun, nama aslinya Mahmudin. Nah, ini kan nggak masuk kategori. Sebenarnya ini bukan perihal gender, karena dalam Islam ya jelas laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jadi dalam agama Islam, coba lihat, setiap kita selesai melakukan ibadah sholat, gerakan paling terakhirnya apa? salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya ke kanan sama ke kiri. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Setiap Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, pasti Allah mewajibkan kita untuk menindaklanjutinya dengan berbuat baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salam, nengok ke kanan. Tuh salam mau ngomong nih sama kita yang salat. Apa kata salam? Kamu yang udah kelar salat, salatnya cakep, khusyuk, makhrajnya mantap, tumakninanya tenang, syarat dan rukunnya semua terpenuhi. Udah selesai sholat, jangan lupa lihat tetangga sebelah kanan. Mana tahu di saat kita sholat perut dalam keadaan kenyang, dia tidur lagi kelaparan. Jangan cuma lihat yang kanan, tuh lihat yang sebelah kiri.
Mana tahu di sebelah kiri ada anak yatim, santunin. Rumah sebelah ada janda tua, nafkahin. Sebelah sono lagi banyak janda muda. Itu kira-kira yang enak tuh ya. Nyamber aja. Nyamber aja. Ibu-ibu sambil ngepel, nikahin. Kita nggak berani nyeletuk tadi. Nggak berani. Orang bini saya nonton. Jadi konsep berbagi itu harus, Bu. Jangan kita mikirin cuma sholat, kita benahin, khusyuknya dapat, tapi nggak pernah peduli sama tetangga yang sebelah. Makanya ada ibadah virtual, ada ibadah sosial. Ini bahasa milenialnya nih. Jangan merasa kita sempurna ketika kita baru membenahi ibadah virtual kita. Ada PR besar setelah ibadah virtual, yaitu ibadah sosial. Makanya banyak banget hadis yang Rasul sampaikan betapa orang Islam itu harus peduli terhadap sesama. Bahkan kepedulian terhadap sesama ini terkait iman dan hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya pada hari kiamat, falyukrim jarohu, maka muliakan tetangga. Hati-hati, Bu. Bisa jadi kita selama ini merasa paling beriman, padahal kita orang yang paling pelit sama tetangga sebelah. Maka Islam punya 3 konsep berbagi: zakat, infak, sedekah. Apa, Bu? Zakat, infak, sedekah. Zakat, nggak semua orang bisa berzakat. Zakat itu waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Bener nggak? Ibu bisa nggak ini hari maksain zakat fitrah? Nggak bisa. Nggak bisa. Belum masuk. Belum masuk waktunya. Ya. Sabar, Bu. Jangan mentang-mentang kebangetan belajar agama, zakat fitrah sekarang Pak Ustadz. Ntar. Waktu dan ukurannya udah ditentuin, nggak bisa sembarangan. Dan nggak semua orang bisa. Tapi tenang, yang belum bisa berzakat ada namanya infak, lebih ringan lagi. Infak ini harus berwujud. Ibu ngasih karpet ke masjid itu namanya infak, ada wujud karpetnya. Ibu ngasih kipas angin ke musola, itu infak, ada wujudnya. Harus berwujud. Tetapi ada yang paling ringan, luas dan apapun bisa kita berbagi dalam bentuk yang bagaimanapun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang namanya kebaikan Allah catat sebagai sedekah. Bahkan senyum sedekah, bukan, Bu? Sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita senyum sama orang lain aja sedekah. Makanya Bapak Ibu kalau ada kotak amal yang lewat, kalau bisa dinamainnya kotak infak. Supaya orang yang masukinnya berwujud uang. Jangan ditulis kotak sedekah. Ntar yang tahu ilmunya itu kotak lewat dia senyum doang. Lewat, bismillah. Kenapa? Kata Ustadz Jaki, senyum kan sedekah. Iya. Itu baik. Pada kalimat berikutnya, wa aqradullaha qardan hasana. Kita bersedekah itu sebenarnya kita lagi minjemin sama Allah. Allah sih nggak perlu pinjaman. Kita yang perlu sedekah kita, bukan Allah. Orang yang sedekah hidupnya berkah. Orang yang pelit yakin makin sulit. Betul nggak, Bu? Betul. Zaman Nabi Musa, ada sahabat Nabi Musa minta didoain supaya jadi orang kaya. Namanya Korun. Korun, iya. Udah dikasih harta, dimintain zakat nggak mau. Sedekah boro-boro, makin hari makin ditumpuk tuh harta. Allah azab, ditenggelamin tuh sampai ke akar-akar bumi, ke kerak-kerak bumi itu harta ditenggelamin yang bertumpuk-tumpuk. Akhirnya banyak orang yang nyari hartanya si Korun, maka disebut dengan harta Korun. Korun dulu. Masuk ke Indonesia kita bilangnya harta Karun. Kita seolah-olah meminjamkan kebaikan kepada Allah lewat materi, tapi sebenarnya kebaikannya akan kembali ke kita masing-masing. Baik, karena waktu kita lanjut aja deh. Yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Allah akan membalas balasan yang terbaik. Ibu jangan memaknai sedekah harus dibalas dengan dunia. Tidak. Ibu sekarang kan sehat nih. Bener gak?
Badan sehat kan? Sehat. Dompet? Udah kalau dompet. Alhamdulillah. 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 Badan kita sehat sekarang Bu, bisa jadi itu hadiah dari Allah. Amin. Karena 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang kita udah lupa, kita pernah sedekah sama tukang parkir. Biasanya kita kasih 2.000, nggak tahu kenapa saat itu kita ikhlas banget kita kasih 20.000. Lebihannya berapa? 18.000. 18.000 buat kita mungkin kecil, buat tukang parkir bisa buat nambahin obat generik. Bininya udah berhari-hari sakit nggak sembuh-sembuh, dia seneng, dia berdoa, ya Allah selamatkan ibu ini, sehatkan ibu ini. Amin, ya. Kita nggak tahu kalau tuh tukang parkir ternyata dikresek, di pinggir gerobaknya ada sarung, ada peci, nggak pernah ninggalin sholat. Tukang parkir nggak pernah lepas dari wudhu. Tukang parkir tiap hari sedekah. Allah sayang dan cinta sama dia. Ketika dia berdoa buat ibu, diijabah sama Allah. Ibu pulang naik motor, ya namanya emak-emak, sen kanan belok kiri. Ada kecelakaan, itu mobil, lempengan motor ibu doang yang selamat gara-gara ada 10 cm. Gara-gara 10 cm, ibu nggak jadi ketabrak mobil. Ibu tahu? Yang 10 cm bisa jadi itu hadiah dari Allah, padahal cuma 18.000. Allah. Jadi Allah tidak ganti dalam bentuk dunia, tapi Allah ganti dalam bentuk selamat dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Langsung pertanyaannya, Pak. Nama dan pertanyaannya apa? Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugio, Pak Ustadz. Siap, Pak. Saya mau tanya, bagaimana batasan menagih hutang dalam Islam? Bagaimana batasan menagih hutang dalam Islam? Ya, Iya. terima kasih. Saya kurang bisa jawab karena keseringan ditagih saya, Pak. Jadi batasan itu tetap Bu, harus pakai akhlak, adab dan etika. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan kita itu tetap dalam kondisi apapun kita mengedepankan akhlak. Akhlakul karimah. Makanya akhlak itu ada 3. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu nagih hutang tetap dengan kalimat yang baik. Nah, ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia, nagih utang tapi sambil membawa kue hadiah. Jarang-jarang. Allah, jarang banget. Jarang banget. Ibu pernah lihat ada orang nagih utang bawain kue? Agak. Boro-boro. Bu, bawain kue, Bu mau nagih utang. Iya elah Pak Ustadz, yang begitu jangan dialem. Kan begitu. Nah itu namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, nagih utang tapi nentengin, tetap dia meraktekin hadis Rasul. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasul beliau bersabda, tahadu tahabbu, salinglah memberikan hadiah, di situ akan timbul cinta dan kasih sayang. Mana tahu dibawain kue hatinya jadi nggak enak, bener nggak? Ya Allah, ada orang nagih utang bawa kue, udah mah bayar aja dah. Dari mana? Yang utang lagi dari sono. Sama aja. Ada akhlak yang ketiga nih, Ustaz David. Ada namanya akhlakul azimah. Akhlakul azimah itu adalah akhlak yang begitu agung. Ditagih sekali udah, dibawain kue nggak mempan, masuk dia, ya Allah saya pengen nyontohin akhlak Rasul, akhlakul azimah. Ya udah deh, ikhlasin, redoin, sedekahin. Tapi jangan sampai ibu orang ngutang nggak ibu tagih. Kenapa? Kasihan dia. Kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali pakai deh akhlakul azimah, udah ikhlasin, redoin. Insya Allah ntar Allah ganti dunia akhirat. Amin. Begitu ya. Tinggal pilih nih, ibu mau nagih utang pakai cara yang mana nih? Akhlakul karimah, Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, karimah, akhlakul azimah. Masya Allah. Gitu. Ya, ntar kalau nagih utang bawa kue, beli kuenya dari saya, jangan lupa tuh. Bisa aja. Saat ini jadi pertanyaan juga ya. Artinya ini mungkin berkaitan dengan itu. Emang boleh kita misalnya gini, ada orang ngutang sama kita, terus kita bilang ya udah kita sedekahin. Perlu nggak kita nyamperin dia, kita bilang sama dia, saya sedekahin, kamu nggak usah bayar hutangnya, atau cukup kita diem-diem aja? Jadi
sebaik-baiknya urusan dunia tuh ada akad, Ibu ya. Makanya nikah ada akad nikah. Ini Bapak kalau dengar akad nikah udah melotot aja, Pak. Kan tadi masih ada yang muda-muda tadi cerita awal. Iya benar-benar ada yang muda ya. Ya memang harus ada akad. Jadi sampai Rasul ngajarin hutang sekecil apapun harus ada hitam di atas putih, dicatat, ditulis. Di Al-Baqarah ayat 283 ada ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Allah sampaikan faktubu, tulis, catat. Kita misalnya udah mengikhlaskan, Bang David punya utang sama aneh nih. Kata Bang David dalam hati, udah saya ikhlasin aja deh. Ustaz Jaki susah banget, udah saya bawain kue sepabrik nggak lunas-lunas. Ya udah saya ikhlasin. Khawatir dia nggak tahu nih Bang. Dia nggak tahu, akhirnya dia jadi dosa. Dengar nama kita dia kabur, betul nggak Bu? Lihat motor kita dia mingser, betul nggak? Padahal kan bisa jadi emang kita nggak nagih utang, orang udah ngikhlasin. Tapi kan kalau ada akadnya jelas, mudah-mudahan sedekah itu jadi sedekah ngelunasin utang, itu jadi pinjaman buat Allah dan Allah ganti dengan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Tapi emang berat ngikhlasin utang ya. Saya juga belum bisa ya Bu. Tapi ini nyambung sama surah Al-Hadid ayat 18 ya. Artinya di situ kalau emang kita mau sedekahin tuh utang, ya insya Allah Allah yang akan balas dengan kebaikan ya, yang banyak berlipat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat akhlak azimah. Dan buat orang yang ngutang punya akhlak untuk membayar hutangnya. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan baik. Jadi gimana, utang jadi bayar nggak nih? Aneh nunggu cicilan 2 tahun lagi Pak. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi. Makasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Makasih banyak. Kita masih akan membahas dengan tema kita ini dengan guru-guru kita yang sudah hadir. Tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.